Selamat pagi anak-anak semua. Sampai jumpa lagi kita, yaitu dalam pertemuan berikutnya materi prakarya yang menjadikan topik adalah komponen instalasi listrik. Anak-anakku sekalian, salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tetap menggunakan masker. Ya, sebelum kita mulai anak-anak sekalian, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita masuk ke dalam komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah bergenser. Bergenser merupakan alat yang berhubungan sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya listrik yang dikeluarkan oleh PLN, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Bergenser dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama MCB, itu yang dikatakan miniatur circuit breaker. Berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika ada daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on atau off yang berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB bergenser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan kembali. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik. Kita bisa lihat gambarnya ya. Ini yang dikatakan miniatur circuit breaker. Ya, anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu meter listrik atau kWh yang disebut dengan kilowatt meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tempat kita tinggal. Pada bergenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog atau digital yang akan berubah sesuai penggunaan dayanya. Ya, anak-anak, ini contohnya meter listrik. Ya, kita bisa lihat di situ ada angkanya. Ini yang dikatakan digital. Biasanya ini termasuk dalam pembayaran pulsa. Kita masuk ke dalam spin control. Yang ketiga, merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Ini kita bisa lihat ini di sini. Ada angkanya. Angka itu yang menunjukkan apabila kita penggunaan dayanya besar dia akan cepat, tapi apabila kita menggunakan daya yang kecil, perputaran angkanya akan lambat. Ya, kita masuk ke dalam yang ke B, pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tinggal pun membutuhkan pengaman. Berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau yang sering terkenal korsleting. Pengaman listrik ada 2 bagian. Yang pertama adalah pengaman lebur, biasa atau disebut dengan sekring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Yang B-nya pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik
berdasarkan panas. Ya, ini yang termasuk LCB ya, pengaman listriknya. Lalu bisa kita lihat lagi di sini ada dua ini ya. Yang satu spring, yang satu MCB yaitu pengaman lebur, yang satu pengaman sirkuit ya. Kemudian kita masuk ke dalam saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu pengantar. Kita bisa lihat di sini ya. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dapat dibedakan menjadi 3. Saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar inbow, saklar yang ditanam dalam tembok, saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan. Kita bisa lihat di sini gambarnya ini. Ya, ini pemasangannya ya, ini dia pemasangannya, ada yang 2, ada yang 1 ya. Nih, termasuk pemasangan majemuk juga tempat pemasangannya ya. Berdasarkan jenis unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal merupakan saklar yang hanya mempunyai satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Saklar majemuk merupakan saklar yang memiliki suatu buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau aliran listrik yang digunakan. Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Nih yang dikatakan nih. Ini yang dikatakan kanal. Ya, fungsinya. Jenis saklar berikutnya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu saklar on-off merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik. Jika tombolnya ditekan pada posisi on, sedangkan untuk memutuskan arus listrik tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Saklar push on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik. Jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off, dengan sendirinya atau biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah ya. Bisa kita lihat gambarnya ya. Ini bisa kita lihat ya. Yang berikutnya adalah saklar dibedakan menjadi 2, yaitu menurut tempat dan pemasangannya. Satu saklar inbow yang ditanam di dalam tembok, saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Ya. Ini gambarnya bisa kita lihat ya jenisnya. Sekarang kita masuk ke dalam stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara listrik dengan aliran listrik. Agar aliran listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan saklar atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Nah, ini kita lihat stop kontak yang di dalam serta stop kontak yang di luar atau yang ditanam. Ya, menurut pemasangannya ada 2 itu. Menurut fungsinya, stop kontak itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Stop kontak kecil dan stop kontak besar. Yang kecil merupakan stop kontak dengan 2 lubang kanal yang berfungsi untuk menyatukan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lempengan logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground shackler
jenis ini besarnya digunakan untuk daya yang lebih besar. Ini bisa kita lihat di sini gambarnya ya, stop kontaknya ya. Ada dua, yang besar dengan yang kecil. Lalu kita bisa lihat juga ini yang di luar atau yang ukurannya besar dengan jumlahnya ada beberapa gambarnya ya. Kita masuk sekarang ke dalam tempat pemasangannya stop kontak. Itu stop kontak ada yang di dalam dan ada yang di luar. Sama, stop kontak inbound dengan stop kontak outbound. Kemudian kita masuk ke dalam steker atau yang sering disebut dengan colokan listrik. Karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Ini kita bisa lihat steker atau colokan. Yang satu kecil, yang satu besar. Ya. Kemudian kita masuk dalam fungsinya. Steker fungsinya ada dua, yang besar dan yang kecil. Ya. Digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain dengan sumber-sumber listrik atau stop kontak. Steker ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Ada beberapa bagian ini jenis kabel NYA, lalu kabel NEY, kemudian kabel NYM, kemudian kabel NYMHYO. Ya, kita perhatikan masing-masing penjelasan di sini ya. Ada di dalam buku paket kalian juga. Untuk instalasi listrik ke rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Lokasi kawat penghantarnya hanya satu lapis, sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan, gencatan atau tekanan, atau gigitan binatang seperti tikus. Kelemahan isolasi itu maka dalam pemasangannya diperlukan pelapis luar dengan menggunakan yang pipa konduit dari PVC atau besi. NYM merupakan kabel listrik yang berisolasi VFC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2,3 atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi yang luar biasa putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi rangkap ini maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencatan atau tekanan. NYY, kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2,4 atau 4 dengan warna isolasinya luarnya hitam, jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. NYMHYO, kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker atau sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Ya anak-anak sekalian, itulah materi kita komponen instalasi listrik. Dan pertanyaan yang Ibu berikan, coba didengarkan, lalu nanti dijawab di GCR. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan bergeser. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis dari komponen instalasi listrik. Yang ketiga, sebutkan fungsi dari stop kontak. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis dari saklar. Yang kelima, kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan kabel NYM
YMHYO. Ya, itulah Nana, kalian bisa jawab nanti di KCR. Jangan lupa di subscribe, memberikan semangat bagi kami yang membuatnya. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat mengerjakan dengan semangat. Salam sehat kita semua.